Pak Marwan, kesaksian Pak Suroto ini keluar setelah sebelumnya kita dengar kesaksian dari Melmel dan juga Aep. Bagaimana ini? Apakah akan meringankan klien Anda atau memberatkan? Sebelum saya jawab Mbak ya, saya minta mohon izin Bapak Kapolri. Saya minta kepada Bapak Kapolri agar memerintahkan Kapolda Jawa Barat menangguhkan klien kami. Saya paling bertanggung jawab. Saya tidak akan lari. Saya bertanggung jawab terhadap klien saya untuk di penangguhan penahanan. Terima kasih. Baik, saya jawab Mbak ya. Kalau untuk mengenai meringankan Mbak ya, sangat meringankan. Boleh saya ceritakan Mbak ya, perkara ini biar masyarakat tahu loh. Ya, boleh, sebenarnya boleh. Ya, perkara ini Mbak sebenarnya tanggal 27 jam 19.30 menurut dari putusan pengadilan ya, kelompok ini minuman keras di depan SMP 11. Setelah itu sekitar jam 20 si Andi mengatakan, bercerita kepada mereka lagi minum ini, kalau mereka punya masalah ke grup geng motor Ektesi. Nah saat itulah mereka ini mau mencari geng motor Ektesi. Nah sekitar jam berapa itu, jam 21 atau jam berapa, saya lupa, tapi tidak jauh dari jam itu, si Eki lewat menggunakan jaket Ektesi. Dikejarlah sama kelompok ini. Terjadi sehingga menurut dari putusan dari pengadilan terjadi pengeroyokan di lahan yang kosong. Ini menurut putusan. Ya. Menjadi aneh bagi saya, ini aneh bagi saya. Si Andi yang tadi, ini kan pasal 340, pembunuhan berencana. Motivasinya adalah karena Andi tadi sakit hati kepada grup Ektesi. Nah sementara sekarang ini Andi ini menurut pihak kepolisian dikatakan adalah fiktif, dianulir. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif, tetapi menahan orang 8 orang lebih, bahkan klien saya akan ditahan juga, akan dipenjarakan juga, menjadi tahanan seumur hidup. Ini sangat berbahaya sekali, menurut saya sangat berbahaya sekali penegakan hukum seperti ini. Makanya saya minta kepada Kapolri, tolong ya, sebab masyarakat ini di kalangan bawah, beberapa kali saya meminum kopi atau saya makan di warteg, mereka terus mengeluh sama saya, Bang tolong perjuangkan Peggy, jangan sampai nanti terjadi Bang, seperti ini lagi. Ada kasus yang ini kami dikorbankan, kami orang yang tidak punya. Gitu. Sebentar Pak Marwan, maksudnya Bapak mengatakan bahwa ini kecelakaan bukan penganiayaan juga pengeroyokan, begitu? Nah disinilah keprofesionalan polisi yang salah. Dari awal kejadian perkara seharusnya itu diotopsi. Oke. Nah ini saya sampaikan sedikit lagi Mbak, ini maksud saya dari awal dari penanganan awalnya sudah tidak benar, mengorbankan beberapa orang, termasuk klien saya akan dikorbankan juga. Tapi Pak Suroto mengatakan memang ketika ditemukan Vina dan juga Eki ini banyak bekas luka, itu juga menegaskan bahwa ini bukan kecelakaan. Oke, tapi hasil otopsinya mana, apanya, bagaimana, kan itu biasa. Kita sekarang ilmiah, bukan hanya katanya-katanya. Dan itu juga Mbak ya. Yang kedua, apakah sangkut hubungannya sama klien saya? Klien saya sekarang diambil ijazah, KTP, motor, apa hubungan sama perkara ini? Kalau di pemalsuan ijazah, iya boleh, biarkan ini. Ya. Itu Mbak. Oke, sekarang saya sebelum ke keluarganya Vina atau kuasa hukum dari keluarga Vina, saya ingin kembali kepada Pak Suroto. Tadi sempat belum saya dalami Pak Suroto bahwa prarekonstruksi yang beredar, Bapak pasti juga sudah melihat ternyata berbeda dengan keterangan dari Bapak. Maksudnya apa Pak? Lokasinya antara pinggir trotoar atau juga tengah trotoar, boleh dijelaskan? Iya Bu, yang saya temukan sama yang dibuat untuk apa? Film itu jauh sekali, Bu. Prarekonstruksi. Oke. Kalau prarekonstruksi yang digelar oleh kepolisian itu kan tempatnya berbeda dengan Bapak jelaskan. Iya. Itu juga salah, Ibu. Salah di mana, Pak? Salah titiknya ya, Pak ya? Bukan di pinggir trotoar tapi di tengah. Titiknya. Bukan, yang di pinggir trotoar itu korban laki, Ibu. Oke. Kalau yang korban perempuan? 2 meter dari trotoar, Ibu. Jaraknya dari korban laki sama perempuan itu kurang lebih jaraknya 5 meter ya. Cuman dari trotoar ke
jalan itu kurang lebih 2 meter Ibu, perempuan. Nah motor sama korban perempuan itu kurang lebih 6 meter Bu. Nah Pak, lantas ini kan juga sempat beredar Pak, foto yang disinyalir ini foto jasad Eki dan juga Vina pada saat kejadian. Di Facebook ini beredar cukup banyak ya. Kondisinya pada saat itu tidak hujan gitu loh, sepertinya kering-kering saja. Nah itu benar foto Vina dan Eki? Salah Bu, salah posisi hujan Bu. Bapak pastikan itu ya? Ya, sumpah demi Allah posisi itu hujan, bisa ditanyakan dengan anggota kepolisian Bu. Oke. Saya tidak mengada-ngada, itu hujan deras. Keterangan ini Bapak sampaikan di pengadilan 8 tahun lalu tidak Pak? Sama persis Bapak sampaikan? Betul sama Ibu. Oke. Baik, ini sekarang saya akan tanyakan kepada kuasa hukum keluarga dari Vina yang saat ini juga telah tersambung. Ditahan dulu ya Pak Suroto ya. Sekarang saya akan berbincang dengan kuasa hukum yakni Mas Raden Reza. Malam Mas Raden Reza. Malam Mbak Caca. Iya, Mas Raden Reza, ini kan saksi-saksi mulai bermunculan, yang terbaru Pak Suroto. Tapi ternyata banyak hal yang dibantah. Pastinya keluarga ingin kasus ini terang benderang. Tapi kalau seperti ini kan bagaimana mungkin? Salah satunya prarekonstruksi, ini seperti apa? Ya, bagi kami yang mewakili keluarga almarhum, bermunculannya banyak saksi berarti akan menambah titik terang gitu kan. Tapi memang saksi itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ada saksi bermunculan lagi, ya itu kan berarti menambah info baru untuk pihak kepolisian gitu Mbak. Jadi kita sangat berterima kasih, tapi memang kesaksian itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Bukan malah nanti mengaburkan, malah merubah lagi segala macam gitu Mbak. Baik, kesaksian dari Pak Suroto ini ternyata juga tidak menguatkan bahwa melihat klien dari Pak Marwan Peggy di TKP pada saat itu. Nah itu bagaimana? Mas Raden Reza boleh dijawab. Oh, iya. Jadi kalau tidak masalah itu sih kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian, Mbak. Yang penting kita itu menuntut keadilan. Kenapa 3 terduga DPO itu, yang 2 dihilangkan. Dan juga kalau misalkan semua merasa salah tangkap atau apapun alasannya, akhirnya kan nanti siapa yang akan bertanggung jawab dengan kematian klien kami gitu kan. Jadi nggak bisa di semua. Silahkan lakukan upaya hukum gitu kan. Jangan sedikit-sedikit, kan itu masih banyak upaya hukum yang bisa dilakukan gitu kan. Kalau semua bilang salah tangkap, ini itu segala macam, ya silahkan dibuktikan, lakukan upaya hukum gitu kan. Baik. Jadi jangan semuanya malah bersatu untuk bilang salah tangkap, apa segala macam gitu. Ditahan dulu Mas Reza, kembali saya ingin ke Pak Suroto. Pak Suroto, kita lanjutkan ya. Usai Bapak mengevakuasi kedua korban, sampai di rumah sakit, apa yang terjadi Pak? Siapa yang mengontak keluarga korban baik Vina dan juga Eki? Nggak tahu Bu, waktu itu habis nganter sampai ke rumah sakit, saya langsung pulang Bu. Udah ditanganin di IGD, saya nggak ikut masuk Bu waktu itu. Karena baju saya basah, banyak darah, saya langsung pulang Bu. Oke. Pada saat itu Bapak ingat bahwa Eki itu pakai jaket XTC ya, terpakai begitu? Oke. Yang menutupi tubuh Vina pada saat itu jaket apa Pak? Sama, jaket XTC sama Bu. Vina pun memakai jaket XTC? Iya. Oke, nah berarti Bapak tidak nggak make. Vinanya nggak make, cuma buat nutupin punya bagian tubuh ya. Buat nutupin di bagian. Ya. Sebentar. Betul. Berarti ada 2 jaket XTC di TKP? Betul. Oke, dan jaketnya terlepas begitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah Pak, kalau begitu Bapak sampai ke rumah sakit dan tidak menghubungi pihak keluarga, Bapak tahu tidak siapa yang menghubungi pihak keluarga pada saat itu? 2 aparat yang membantu Bapak kah? Nggak tahu Bu, nggak tahu yang menghubungi keluarga siapa, orang mana, saya sendiri juga nggak tahu Bu. Oke, ketika Bapak mengantarkan Eki dan juga Vina, pada saat itu Vina masih hidup begitu ya? Masih. Oke. Ditahan dulu Pak Suroto. Di jalan pun. Ya.
Baik, sekarang saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini menjadi sesuatu yang fatal tidak ketika ada sebuah kesaksian yang berbeda dengan prarekonstruksi, ditambah juga ada gambar-gambar yang viral, mau ini gambar dari TKP yang viral di Facebook, seperti apa? Saya kira kalau gambar-gambar informasi yang beredar ini untuk penyidik yang sekarang berbeda dengan penyidik yang dulu. Saya harap lebih profesional, lebih dijaring, disaring, artinya silakan dikumpulkan, tetapi yang tidak terpakai itu dibuang, kemudian informasi-informasi yang lain dikelola untuk memperkaya apa yang sudah didapat. Nah, tentang kesaksian termasuk berseleweran kan, tapi dengan keluarnya kesaksian Pak Suroto, ini jelas mematahkan kesaksian Aep, kesaksian Mel-Mel, dan juga yang lain. Nah, ini juga tugasnya dari aparat kepolisian untuk memeriksa saudara Rudiana, Rudina ya, bapaknya si Eki. Kita sangat berduka cita dan sangat juga memahami kesedihan jiwa beliau. Tapi beliau harus diperiksa supaya kasus ini terungkap tuntas. Jangan sampai perkara ini sampai ke hakim, disidangkan, bahkan sudah sampai putusan kasasi, hanya berdasarkan skenario yang dibuat oleh saudara Aep. Baik, Pak Susno, mohon maaf saya potong. Ketika ada seorang saksi yang melihat betul bagaimana proses evakuasi, dibenarkan bahwa dia juga bersama dengan aparat mengevakuasi dua korban ini, tapi prarekonstruksi dilakukan sebelum dan dianggap salah oleh saksi. Perlu diulang tidak, Pak? Ya jelas prarekonstruksi harus diulang. Mengapa? Karena kesaksian daripada saudara Suroto jauh lebih kuat daripada kesaksian Aep maupun kesaksian Mel-Mel. Mengapa? Kesaksian saudara Suroto bisa diperkuat dengan kesaksian anggota Polri, bisa diperkuat dengan kesaksian orang rumah sakit. Tapi kesaksian Mel-Mel, kesaksian si Aep, yang dari kesaksian Mel-Mel dan Aep itu, itulah yang menjadi guideline daripada jalannya perkara ini. Berarti perkara yang dulu itu lebih banyak dipengaruhi oleh kesaksian saudara Aep yang saya yakin naluri saya dan reserse saya dan hukum saya berpendapat bahwa Aep bohong. Oke, sekarang saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, untuk menentukan status tersangka itu ya sudah tidak hanya oleh keterangan saksi, tapi polisi pasti juga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk Peggy. Nah, ini bagaimana bahwa kesaksian ini bukan berarti kemudian klien Anda sangat ringan, kemudian posisinya seperti apa? Ya, jadi gini Mbak, ini kalau dari awalnya sudah tidak benar, cara pemeriksaan penyelidikannya, akhirnya menjadi korban beberapa orang termasuk klien saya. Ini Mbak cerita awalnya ini Mbak, kalau Mbak mau tahu, tanggal 27 setelah itu korban itu dimakamkan. Setelah itu dimakamkan, yang bapaknya si Eki menyampaikan kepada orang, apakah si Aep atau saya lupa, dia kata Aep, dia mengatakan, kalau ada kamu ngelihat orang mengebunuh anak saya, tolong hubungin saya, ini nomor HP saya. Setelah ini saksi, saya tidak tahu apakah Aep atau siapa, dia menghubungin kepada bapaknya Eki. Dia mengatakan, ini ada orang di depan SMP 11 nongkrong. Ini kan bukan tertangkap tangan Mbak. Oleh bapaknya Eki diambil, ditangkap. Diambil, dicomot semuanya, diserahkan ke Polsek. Ini loh Mbak, awalnya dari sini, diserahkan ke Polres. Nah sekarang pun Kapolresnya dipromosikan, ini kan aneh. Aneh, ini sebenarnya sangat aneh sekali Mbak. Ini ya, saya menjadi keanehan bagi kami. Tapi saya fokus, kalau saya fokus memperjuangkan klien saya, Peggy. Nah, sebenarnya perkara ini Mbak, perkara ini tidak susah Mbak. Tidak susah untuk membuktikannya. Kalau memang terlibat klien saya, dikatakan menurut keterangan dari putusan pengadilan ini Mbak, ini putusan pengadilan ini. Putusan pengadilan mengatakan peran daripada klien saya adalah melakukan penusukan menggunakan samurai. Sekarang mana samurainya, mana sidik jarinya klien saya di sana. Nah, itu satu. Yang kedua, saya bilang, kalau klien saya dituduh memperkosa, atau sebenarnya gampang juga Mbak. Di dalam keterangan ini juga, klien saya ini, kalau dituduhkan ke klien saya ya, itu katanya mengapit korban itu. Otomatis kalau memang benar, ini kalau memang benar, ini kan ada bekas baju, ini ada darah, ada DNA-nya. Kalau seandainya dari pihak kepolisian mengatakan sidik jarinya ada di samurai, ada juga keterangan hasil DNA-nya di bajunya ada klien saya,
apa boleh Baik. buat. Nah, saya memang mengatakan iya, tapi sejarah tidak ada seperti itu, Mbak. Oke.